Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukes, ketemu lagi dengan saya Dr. Cahyo Purnomo. Sobat, bagi Anda yang pernah mengalami buang air besar disertai dengan darah, dan hal ini terjadi berulang kali, Anda harus waspada karena BAB yang disertai dengan darah berwarna merah segar menandakan ada masalah pada saluran pencernaan bagian bawah. Di mana saluran pencernaan bagian bawah ini dimulai dari usus halus sampai dengan anus, ini ada kemungkinan terjadi luka yang disebabkan oleh berbagai macam penyakit. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba akan membahas penyakit apa saja yang menjadi penyebab terjadinya buang air besar disertai darah dan gejala yang menyertainya. Sehingga bila Anda saat ini mengalami keluhan BAB atau buang air besar berdarah, diharapkan Anda bisa memperkirakan bahaya atau tidaknya keluhan yang Anda rasakan tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya Anda menyimak video ini dari awal sampai akhir. Agar apa? Agar Anda bisa memperoleh informasi yang utuh tentang penyebab masalah yang Anda hadapi saat ini. Oke, yang pertama, ini penyebab buang air besar yang disertai dengan darah, ini paling banyak yaitu disebabkan oleh wasir atau ambeien atau istilah medisnya ini hemoroid. Apa itu wasir? Wasir atau ambeien ini adalah pembengkakan dari pembuluh darah di sekitar usus besar bagian akhir atau di rektum, atau juga bisa terjadi di daerah dubur atau anus. Nah, ini ada dua jenis ambeien yang perlu Anda ketahui, yaitu ambeien internal atau hemoroid internal dan eksternal. Apa itu hemoroid internal? Hemoroid internal ini adalah pembengkakan pembuluh darah di dalam anus dan tidak terlihat dari luar, jadi tidak ada benjolan yang keluar. Nah, jadi hanya mungkin darah yang menetes, kemudian nyeri di sekitar anus. Nah, seperti itu. Ini disebut sebagai hemoroid internal. Nah, apa itu hemoroid eksternal? Hemoroid eksternal adalah pembengkakan yang terjadi di luar anus, di dekat lubang anus, kemudian tampak tonjolan dari luar, jadi tonjolannya ini bisa keluar masuk. Nah, ini disebut sebagai hemoroid eksternal. Nah, apa saja yang menjadi gejala dari penyakit ambeien ini? Pertama, ini jelas adanya perdarahan dari anus. Nah, ini gejala pertamanya pasti ada perdarahan. Nah, ciri khasnya ini perdarahan ini keluar pada saat feses ini sudah keluar semua. Nah, di akhir, di ujung ini baru darah menetes. Jadi pada saat feses ini keluar, ini belum ada darah. Namun ketika feses ini terakhir kali keluar, bagian yang pangkalnya ini sudah keluar, maka biasanya disertai dengan menetesnya darah, disertai dengan lendir. Nah, ini ciri khas yang pertama. Kemudian biasanya orangnya juga mengalami susah buang air besar, di mana biasanya bentuk fesesnya ini berubah, jadi berubah menjadi gepeng, kemudian lebih kecil daripada ukuran normal. Nah, ini bisa terjadi akibat adanya benjolan ini tadi yang menutup jalan untuk keluarnya feses ini tadi, sehingga apabila feses ini ingin keluar, maka dia ukurannya akan menjadi lebih kecil karena tertekan oleh benjolan ini tadi. Nah, kemudian ada rasa gatal pada anus setelah melakukan buang air besar. Kemudian biasanya juga disertai nyeri yang lumayan menyakitkan ya di sekitar anus. Ini biasanya terjadi pada saat akan melakukan buang air besar dan setelah buang air besar. Nah, ini jadi gejalanya seperti itu. Jadi apabila Anda mengalami seperti ini, buang air besar susah, kemudian terjadi perdarahan, BAB-nya, fesesnya bentuknya tidak normal, menjadi kecil-kecil, nah Anda harus waspada. Mungkin Anda mengalami hemoroid atau wasir, walaupun saat itu belum keluar benjolan. Nah, kalau sampai sudah keluar benjolan, Anda harus segera periksa ke dokter bedah. Oke, yang nomor 2 ini adalah polip usus besar. Nah, apa itu polip usus? Nah, polip ini adalah benjolan kecil yang tumbuh pada bagian dalam dari usus besar atau kolon. Nah, kebanyakan polip usus ini tidak berbahaya, namun beberapa jenis polip ini dapat berkembang menjadi kanker usus besar. Nah, jadi awal dari kanker ini bisa
berupa dari polip ini tadi. Jadi bisa awalnya ini dari polip. Nah, gejala yang muncul pada penderita polip usus ini bisa berupa BAB-nya ini jadi jarang BAB ya. Jadi Anda yang saat ini mungkin susah BAB sampai lebih dari 1 minggu, 2 minggu. Nah, ini harus waspada. Karena apa? Karena normalnya orang buang air besar ini sekitar 2 sampai dengan 3 kali dalam 1 minggu. Ini paling tidak seperti itu. Kalau saluran pencernaan Anda sehat, paling ya harus setiap hari bisa BAB. Tapi kalau sudah agak menurun, ya paling tidak 2 sampai 3 kali lah dalam 1 minggu. Ini masih bisa BAB. Namun kalau sampai lebih dari 1 minggu Anda tidak bisa BAB, Anda harus waspada karena mungkin ada masalah di saluran cerna Anda, salah satunya adalah polip usus besar ini. Kemudian biasanya ini terjadi diare apabila bisa keluar fesesnya, ini biasanya terjadi diare. Nah, kemudian apabila keluar feses pada saat BAB ini fesesnya berwarna merah, jadi mulai dari ujung sampai pangkal ini berwarna merah. Nah, ini karena apa? Karena feses ini tadi bercampur dengan darah. Nah, selain itu juga terkadang ada keluhan perut ini terasa nyeri yang disertai dengan kram perut. Nah, ini hati-hati apabila Anda punya keluhan seperti ini, mungkin Anda menderita polip usus besar. Yang nomor 3, ini kanker usus besar atau CA kolorektal. Nah, ini kanker kolorektal ini adalah jenis kanker yang tumbuh pada usus besar atau kolon atau pada bagian paling bawah dari usus besar yang terhubung ke anus atau disebut rektum. Nah, gejala kanker kolorektal ini bisa berupa BAB berdarah. Nah, jadi hampir sama dengan polip tadi, di mana fesesnya ini berwarna merah dari ujung sampai pangkal atau dari awal sampai akhir Anda buang air besar, ini BAB-nya berwarna merah karena fesesnya ini tadi bercampur dengan darah. Nah, kemudian setelah BAB ini biasanya terasa tidak tuntas, jadi masih terasa ada yang sisa kok, seperti ada yang nggak keluar semua. Jadi normalnya Anda habis BAB, kalau saluran pencernaan Anda normal, sudah rasanya plong, enak, enteng perutnya. Nah, tapi kalau Anda terdapat kanker kolorektal ini tadi, biasanya ya habis buang air besar masih terasa ada sisa yang belum bisa dikeluarkan. Kemudian kadang mengalami diare atau bisa juga mengalami konstipasi atau susah buang air besar. Kemudian disertai dengan mual, kadang juga muntah-muntah, perut nyeri, kembung, kemudian juga terjadi kram perut, tubuh mudah lelah, dan ini yang paling penting harus Anda ingat baik-baik, berat badan ini menurun secara drastis tanpa sebab yang jelas. Jadi Anda tidak melakukan olahraga yang berat, kemudian Anda tidak diet, namun tiba-tiba berat badan Anda ini turun sangat banyak. Nah, ini Anda harus hati-hati, kemungkinannya apabila ada gejala seperti ini, Anda sedang menderita kanker kolorektal. Oleh karena itu, apabila saat ini ada keluhan seperti ini, segera Anda periksa ke dokter bedah. Kemudian, yang nomor 4, ini penyakit radang usus atau inflammatory bowel disease. Apa itu inflammatory bowel disease atau radang usus? Nah, ini adalah suatu peradangan pada saluran pencernaan. Ini yang ditandai dengan adanya iritasi hingga luka. Nah, radang usus atau penyakit inflamasi usus ini terdiri dari 2 jenis penyakit, yaitu ada colitis ulceratif dan Crohn disease. Nah, colitis ulceratif adalah peradangan kronis pada lapisan terdalam usus besar atau kolon. Nah, sedangkan Crohn disease ini merupakan peradangan yang biasanya ini terjadi di seluruh sistem pencernaan, mulai dari mulut hingga dubur. Nah, gejala pada radang usus ini bervariasi tergantung pada lokasi peradangan dan saluran pencernaan. Ini gejalanya ini bisa BAB berdarah, sama ya. Jadi warnanya merah segar darahnya, kemudian biasanya terjadi anemia. Nah, karena apa? Karena yaitu tadi keluar darah setiap hari, lama-lama akan terjadi anemia. Gejala biasanya nampaknya wajahnya ini terlihat sangat pucat, kemudian nyeri perut atau kram perut ya. Jadi perutnya sama sering mengalami kram ini tadi. Kemudian perutnya kembung, mengalami diare, selera makan berkurang, berat badan turun. Nah, mudah kelelahan ya. Jadi
Terus nafas ya, biasanya nafasnya aktivitas sedikit, sesak nafas. Karena apa? Karena hemoglobin yang untuk mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh ini jumlahnya menurun drastis karena ada anemia ini tadi. Sehingga apabila melakukan aktivitas sedikit biasanya nafas sesak, terasa sangat lelah sekali. Jadi hati-hati apabila Anda mengalami keluhan seperti ini, boleh jadi Anda mengalami kolitis ulceratif. Yang nomor 5 ini adalah fisura ani atau robekan pada daerah anus. Nah, ini fisura ani ini suatu kondisi ya, kondisi di mana terjadi luka terbuka atau robekan pada jaringan kulit dan mukosa yang melapisi saluran anus serta lubang anus. Nah, ini bisa terjadi biasanya dipicu oleh tinja berukuran besar dan keras ketika seseorang buang air besar. Makanya itu penting sekali bagi Anda untuk banyak mengkonsumsi sayur, mengkonsumsi buah, kemudian mengkonsumsi yogurt, mengkonsumsi susu kefir agar apa? Agar BAB Anda ini menjadi lancar, tidak terjadi hal aneh-aneh seperti ini. Jadi kalau misalkan tinjanya ini besar, sangat besar sekali, ini bisa menimbulkan trauma atau menimbulkan robekan pada anus Anda, sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai fisura ani ini tadi. Nah, gejala fisura ani ini meliputi perdarahan pada anus setelah BAB. Jadi mirip dengan hemoroid tadi atau wasir tadi. Jadi darah keluar setelah fesesnya ini keluar semua. Nah, jadi tidak seperti penyakit polip tadi, tidak seperti kanker ya. Jadi kanker kolorektal. Jadi mirip dengan hemoroid tadi. Nah, jadi darah menetes setelah fesesnya keluar semua. Kemudian ini menyebabkan rasa sakit seperti ditusuk-tusuk pada anus. Nah, semakin parah saat setelah buang air besar. Jadi saat Anda selesai buang air besar rasanya sakit sekali. Kemudian terjadi kelainan kulit di sekitar jaringan yang robek. Ini seperti terdapat benjolan kecil. Kemudian rasa terbakar atau gatal pada anus ya. Jadi gejalanya hampir mirip dengan hemoroid tadi. Nah, ini biasanya keluar cairan berbau busuk dari anus. Nah, ini ciri yang membedakan dengan hemoroid. Jadi ada cairan yang berbau busuk dari anus. Jadi Anda harus hati-hati kalau mengalami keluhan seperti ini. Sekali lagi, apabila mengalami keluhan seperti ini segera periksa ke dokter atau periksa ke dokter bedah. Yang nomor 6 ini atau yang terakhir adalah divertikulitis. Nah, divertikulitis ini adalah peradangan atau infeksi yang terjadi pada divertikula. Apa sih itu divertikula? Divertikula ini adalah kantung-kantung yang terbentuk di sepanjang saluran pencernaan, terutama di usus besar atau kolon. Nah, jadi kantung-kantung ini apabila mengalami infeksi atau peradangan maka disebut sebagai divertikulitis. Gejala yang ditimbulkan divertikulitis ini apa saja? Ini yang pertama, ini feses yang disertai dengan darah segar ya. Kemudian perutnya kembung, kemudian mengalami susah buang air besar atau konstipasi, kadang juga sebaliknya malah mengalami diare. Kemudian nyeri perut bagian bawah dan kadang disertai dengan adanya kram ya. Kemudian biasanya ini nyerinya ini awalnya tidak teratur, tapi makin lama ini akan menjadi semakin sering. Nah, kemudian juga disertai adanya demam serta menggigil. Nah, ini yang membedakan gejala yang muncul pada divertikulitis dengan pada polip atau kanker kolon ini tadi. Jadi adanya demam serta menggigil, kemudian nyeri pada perut dan kramnya ini awalnya jarang, tapi lama-lama akan semakin sering dan terus-menerus. Nah, ini yang membedakan. Maka Anda harus hati-hati apabila mengalami keluhan seperti ini, juga harus segera periksa ke dokter bedah. Nah, jadi apabila kita amati penyakit yang menyebabkan buang air besar disertai darah, ya dari nomor 1 sampai nomor 6, ini awalnya semuanya ini bermula dari susah buang air besar. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, apabila Anda saat ini masih sering mengalami susah buang air besar, atau Anda yang saat ini jarang mengkonsumsi serat seperti sayur, kemudian buah-buahan, kemudian Anda juga jarang
mengkonsumsi yogurt atau susu kefir atau Yakult, nah maka sebaiknya Anda lebih sering mengkonsumsi probiotik ini tadi. Untuk apa? Agar saluran pencernaan Anda menjadi sehat, buang air besar menjadi lancar, sehingga Anda terhindar dari penyakit-penyakit yang saya sebutkan barusan ini tadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semua. Salam edukasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.